pengantar biologi, pengantar biologinya mengenai kehidupan gitu ya, unsur kehidupan. Ya. Oke, sumbernya saya masukkan gitu ya. Yaitu Campbell. Ya, tulisan Kak Zahid kalau nggak bisa dibaca bilang ya nggak apa-apa. Ya, okay. Emang gitu Kak Zahid itu. Jadi karena saking luwesnya gitu ya, menulis gitu jadinya agak. Jadi kalau nggak kebaca bilang. Ya. Oke, apa? Ya, kita masuk di pengantar biologi, masuk di struktur kehidupan. Jadi pada dasarnya biologi berasal dari kata bios dan logos. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu, gitu ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup itu adalah biologi, gitu ya. Di biologi itu kita mempelajari satu substansi, nantinya kita lihat gitu ya, substansi atau bagian terkecil, bagian dasar dari kehidupan gitu ya. Nanti mungkin saya masuk gitu ya, kita jelajah bagaimana teori asal usul kehidupan, teorinya asal usul kehidupan dimasukkan ke sana. Terus yang kedua, apa lagi ya? Setelah masuk teorinya, masuk penyusunnya, gitu ya? Iya. Penyusun kehidupan. Penyusun kehidupan. Lalu setelah disusun, apa lagi? Oh, pembentukan kehidupan, ya? Penyusun, membentuk sama ya. Ya, Ciri-ciri makhluk hidup. Oh, boleh. Oke. Jadi setelah disusun kehidupannya, baru masuk di ciri-ciri makhluk hidup. Kak Zahid tulisannya, Masya Allah. Aku bisa baca, tapi teman-teman yang lain nggak tahu. Oke, coba. Yang lain bisa teman-teman baca. Kalau nggak bisa baca Bisa, bilang aja ya, nggak apa-apa. Bisa. Ajaib emang gitu kalau nulis. Iya. Aman. Aman katanya tuh ya. Masih ditoleransi ya. Baik. Ya, jadi ciri-ciri makhluk hidup ya. Oke. Kita masuk di bagian pertamanya. Jadi masuk di dunia teori asal usul kehidupannya dulu. Setelah itu nanti kita masuk di penyusunnya. Apa sih penyusunnya gitu ya? Kira yang membentuk itu apa gitu ya? Oke, jadi pada dasarnya teori asal usul kehidupan, ini mempelajari tentang bagaimana sejarah tentang kehidupan gitu ya, yang disusun oleh para biologiwan gitu ya, ilmuwan biologi, karena memang mereka punya andil gitu ya di dalamnya mengenai bagaimana proses kehidupan itu berlangsung gitu ya, dan berasal dari mana proses kehidupan itu berada ya. Jadi teori asal usul kehidupan mempelajari bagaimana seluk-beluk kehidupan, asal usulnya gitu ya. Asalnya dari mana, usulnya dari mana gitu ya. Yang diawali dengan yang pertama itu adalah bagian dari teori abiogenesis. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan teori biogenesis.
Gambar apa itu, Pak? Wah, itu dia. Gambar flash. Ini tadi saya coba terus. Yang kan aja ya. Santai kak, kalem. Ya. Oke. Dan yang ketiga itu adalah teori biologi kimia modern. Ya. Dan tiga penyusun ini yang paling penting gitu ya di dalam dasar-dasar pembentukan suatu makhluk hidup itu sendiri. Oke, bagian pertama kita masuk di teori abiogenesis. Ada yang tahu mungkin apa itu teori abiogenesis? Teori yang makhluk hidup berasal dari benda. Betul. Bahwasannya satu dasar kehidupan gitu ya, suatu dasar kehidupan dimulai atau berasal gitu ya, asal dari benda mati, atau bisa dikatakan kalau belajar kimia gitu ya, itu mengenai senyawa anorganik. Di pada dasarnya teori abiogenesis memang bagian yang meletakkan gitu ya dasar yang sampai halnya diributkan gitu ya, ditentang habis-habisan mengenai teori abiogenesis tersebut. Nah, bahwasannya tokoh yang paling vokal gitu ya, yang menyuarakan tentang hal bahwasannya dasar kehidupan dimulai atau berasal dari benda mati, itu adalah tokohnya Aristoteles. Jadi filsuf gitu ya, filsafat murni gitu ya, Aristoteles itu. Dia meletakkan suatu dasar bahwasannya Aristoteles itu mengatakan bahwa seorang filosof Yunani gitu ya, dia berpendapat bahwa dia punya pandangannya bahwa kehidupan itu muncul ya, dari adanya benda mati ya, yang mengandung panas bumi ya. Jadi konteks panasnya itu panas bumi gitu ya, dimasukkan gitu. Jadi artinya karena telaahnya Aristoteles ini seorang filosof gitu ya, seorang filsuf Yunani, dia juga yang meletakkan suatu dasar kimia bahwasannya satu komponen yang disebut dengan alkali ya, alkali itu berasal dari debu atau arang gitu ya. Jadi komponen debu atau arang yang dilarutkan ke dalam air itu akan membentuk suatu larutan yang sifatnya basah. Hanya golongan 1A itu disebut basahnya yang paling kuat. Jadi tokohnya juga Aristoteles. Nah, di teori Aristoteles ini memandang bahwa ada satu kehidupan memang adanya muncul gitu ya, dari adanya benda mati gitu ya. Yang menariknya itu ditelusuri oleh lebih jauh lagi oleh penemu mikroskop gitu ya, Anthony van Leeuwenhoek. Tulisannya bener gak ya? Begini ya, Anthony van Leeuwenhoek. Ini dia
menelusuri gitu ya, mengamati gitu ya, hasil percobaan pemanasan kaldu gitu ya, pemanasan kaldu yang dibiarkan, ada itu gitu, ada papernya gitu ya, kalau nggak salah dibiarkannya selama kurang lebih 15 menit gitu ya. Didapatkan adanya mikroorganisme dari sup tersebut. Karena penemu mikroskop gitu ya, kalau dia amati percobaannya gitu ya, lalu dari hasil percobaan tersebut dia amati bahwasannya hasil pemanasan kaldu yang dibiarkan selama kurang lebih 15 menit itu ternyata ada mikroorganisme. Dan uniknya pada saat itu ibaratnya apa ya, panci atau wadahnya gitu ya, wadah pada supnya tersebut dibiarkan terbuka seperti ini. Jadi ini airnya gitu ya. Lalu disebabkan papernya makhluk hidup kita gitu ya, mikroorganisme itu terbentuk dari kaldu gitu ya, kaldu yang dipanaskan lalu dibiarkan selama 15 menit dalam kondisi wadahnya itu terbuka. Kita nggak tahu wadah terbuka itu mungkin ada apa namanya serangga gitu ya yang hinggap gitu ya, atau lain halnya gitu yang mungkin memberi apa namanya bertelur di sana atau hinggap di sana sehingga menghasilkan itu lihatnya seperti apa gitu. Tapi nggak terima teori biogenesis. Kata bio ya, bio artinya hidup ya. Genesis itu pembentukan. Proses pembentukannya itu berasal dari makhluk, namanya disebut biogenesis. Jadi didasarkan bahwasannya teorinya mengatakan bahwa itu berasal dari makhluk hidup lain. Jadi nggak terima nih, tokohnya siapa? Louis Pasteur. Ya. Jadi Louis Pasteur ini nggak terima bahwasannya masa saya disebut hasil dari olahan sup gitu ya, kaldu gitu, terus muncul saya sendiri gitu kan. Jadi diamati oleh apa namanya tokohnya yaitu Louis Pasteur gitu ya. Dan percobaannya yaitu membuat suatu wadah gitu ya. Ini wadah ini wadahnya wadah kontrol gitu ya. Di kontrolnya di sini gitu ya. Di subnya di sub kontrolnya. Terus di sini ada subnya juga sama, tapi dalam kondisi terbuka. Kan? Lalu di sini ada wadah sub juga sama. Sama ini juga. Gitu. Oke. Jadi ada di kondisinya gitu ya. Lalu ada lagi kondisi sub yang wadahnya benar-benar tertutup. Ya.
Lalu kita bisa lihat ya dari hasil pengamatan ini, jadi pola pikirnya itu dalam membantah dasar teori itu dia bekerjanya seperti itu gitu ya. Jadi dia buat suatu variabel gitu ya, variabel kontrol ya, variabel bebasnya, variabel terikatnya gitu dia buat gitu. Yang dimana dalam suatu kondisi tersebut kita baca pemikirannya Louis Pasteur tuh kayak, oh dia buat wadahnya banyak gitu ya ternyata, dan wadah yang banyak ini sangat apa ya, sangat membuktikan gitu ya, sangat membuktikan bahwasannya teori abiogenesis itu tidak benar gitu kan. Jadi pas diamati ya hewan ada di sini gitu ya, seperti lalat hinggap di sini. Nah, yang ini terbuka. Terus karena ini percobaannya dari salah satu ya Anthony van Leeuwenhoek ya pada saat itu, dia dibuka gitu ya wadahnya. Ini salah satunya. Mungkin dia juga mau nyindir gitu ya bahwasannya kok sampel percobaannya hanya satu gitu ya, lalu diamati begitu aja gitu. Terus yang dibuat jaring-jaring ini ternyata ada sekumpulan lalat gitu, yang ternyata telurnya itu tercampur di sup, gitu. Telurnya campur sup. Nah, sedangkan yang ini nggak ada terus diamati hasil dari sini, diamati pengamatan semuanya gitu ya. Hasil pengamatan itu ya, terbukti bahwasannya hasilnya gitu ya, hasil dari satu pengamatan tersebut adalah bahwa sup ditutup rapat gitu. Mikroorganisme. Yang kedua, dia dalilkan gitu ya bahwa sup yang terbuka dan sup yang tutupnya berupa jaring gitu ya, tutupnya berupa jaring, itu terdapat mikroorganisme. Nah, dari sini aja kita bisa lihat bahwasannya satu kondisi yang dimana terus lihat kontrol gitu ya, kontrolnya juga tutup. Pas dikontrol juga nggak ada gitu mikroorganisme gitu. Nggak ini ya, itu muncul mikroorganisme. Tapi pada saat supnya tertutup, benar-benar tertutup, ada. Dan setelah ditelusuri gitu ya, hasil dari percobaannya itu ternyata yang mikroorganisme yang terdapat pada sup terbuka dan sup pada jaring-jaring ini merupakan ya telur lalat yang masuk, dia menetaskan telur di dalam sup-sup ini. Jadi terbantahkan gitu habis itu teori Anthony van Leeuwenhoek dalam percobaan mikroorganisme. Wah, benar-benar ini. Jadi kita lihat bahwa jalan pikiran pasti itu dia itu apa namanya ya, dia buat secerdas itu gitu ya, bahwasanya dia buat wadah gitu ya, wadahnya dalam kondisi yang berbeda gitu, terus dia juga buat wadah terbuka, tapi ada juga wadah yang terjaring-jaring, terus ada yang benar-benar tertutup rapat. Dan ternyata hasilnya didapat berbeda gitu, jelas sekali bahwasanya kondisi yang ditutup rapat sama kondisi yang dibuka. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa Louis Pasteur mempunyai suatu apa namanya diberikan satu apa namanya papernya diluncurkan gitu ya, dan apa namanya penemuannya mengenai hal-hal mengenai insulin dan seterusnya di apa namanya dibuat satu paper juga, Nobel juga Louis Pasteur.
Oke, itu gambaran umum mengenai teori biogenesis. Juga di sana, gitu ya, tokoh-tokohnya. Terus ada lagi Lazaro Spallanzani, gitu ya. Kalau mungkin teman-teman pernah mendengar, gitu ya, di SMP, gitu ya. Maaf, di SMA, gitu ya. Di SMP juga belajar ya ternyata ya. Spallanzani juga. Terus oke, ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini, silakan. Maka, oh ya, tadi dikenal teori abiogenesis, itu merupakan teori yang disebutnya adalah generatio spontanea. Generatio spontanea. Maksudnya, ya generasi yang secara spontan hadir gitu. Jadi secara spontan hadir tiba-tiba gitu muncul mikroorganisme yang baru. Munculnya secara tiba-tiba dan apa namanya sangat ini gitu ya. Tapi yang namanya ilmuwan gitu ya, mereka berpikir juga ya nggak salah gitu ya. Cuman akhirnya dibantah kan? pada masanya setelah itu gitu ya. Louis Pasteur dengan berani membuat satu percobaan kali ini. Kira gitu ya. Untuk poin 2-nya. Terus berikutnya adalah teori biologi kimia gitu ya, modern yang ketiga. Teori biologi kimia modern. Jadi maksudnya adalah jadi kalau kita lihat satu maksud bahwasanya teori biologi kimia modern ini salah satu proses substansi pengembangan gitu sebenarnya. Jadi pada dasarnya yang disebut dengan apa namanya, dia menggunakan tokohnya ya, salah satunya adalah Harold Urey gitu ya. Urey itu mengemukakan bahwasannya dia kehidupan gitu, unsur kehidupan itu dimulai dengan adanya loncatan listrik jadi adanya loncatan listrik sebagai akibat dari adanya sinar kosmik. Ya. Dan praktikumnya mungkin kalau teman-teman baca papernya Urey gitu ya dan Stanley Miller, dia membuat satu percobaan ya, jadi loncatan, jadi secara alamiah itu halilintar gitu ya kondisinya, tapi secara praktikumnya halilintarnya dibuat dengan pakai loncatan listrik gitu ya. Jadi diberi arus listrik satu senyawa gitu ya, diberi arus listrik hingga akhirnya terbentuk adanya yang disebut dengan namanya asam amino, salah satunya ya, salah satu pembentuknya asam amino. Dan asam amino ini ya memunculkan bahwasanya senyawa asam amino ini ada kehidupan ya, ada kehidupan. Kok bisa ada kehidupan? Nanti teman-teman belajar tentang substansi dasar genetika, bahwa hasil dari asam amino itu disubstansikan dasarnya adalah DNA. Di DNA itu ya yang punya adalah makhluk hidup. Ya. Hasil DNA berubah jadi RNA, berubah jadi asam amino ya, setelah melalui tahapan transkripsi, translasi, hingga akhirnya membuat jadi asam amino. Deretan asam amino dibuat di ribosom sampai akhirnya terbentuklah individu baru.
Itu asal-usul kehidupan. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini, silahkan. Ini kita kalau biologi cerita gitu ya, karena kalau pakai slide takutnya boring gitu saya. Dan memang saya nggak terbiasa juga gitu dengan pakai slide gitu ya. Kalau teman-teman ini ya gitu, jadi mulai terbiasa lah ya. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin, silakan. Ini sub yang tertutup ya. Oke, ini sub yang tertutup. Subnya sub tertutup tuh kondisinya tertutup. Sub yang tertutup dalam kurung jaring gitu ya. Jadi, dua hasil dari percobaannya tadi kalau kita ulang gitu ya, Louis Pasteur itu membuktikan bahwasannya dia terbukti bahwa makhluk hidup itu bukan berasal dari makhluk tak hidup. Jadi sangat sangat dihantam habis-habisan gitu ya teori abiogenesis oleh Aristoteles dan Anthony van Leeuwenhoek percobaannya. Ada pertanyaan lagi? Ya, boleh. Oh ya, boleh. Silakan. Ada yang apa? Oke. Baik. Dasar teori itu merupakan suatu pengembangan. Jadi kita nggak bisa menyalahkan gitu ya, tidak bisa menyalahkan seseorang gitu ya atau suatu ilmuwan gitu ya, karena mereka murni penelitian gitu kan. Jadi bukan berarti mereka salah, tapi sebagai dasar teorinya dimunculkan dasar teori sehingga muncul ilmuwan baru gitu atau biologiwan baru sehingga melahirkan satu pengembangan gitu di dalamnya. Kalau dilihat dari tiga ya mungkin di akhir itu adalah salah satunya gitu ya, salah satu pengembangannya. Jadi kalau Louis Pasteur hanya mengatakan hanya untuk terkesan membantah gitu ya, membantah teorinya abiogenesis, tapi kita tidak tahu partikel penyusun kehidupannya apa sih sebenarnya gitu ya. Tapi oleh Urey dan Stanley Miller di suatu percobaan gitu ya, kan rekan mahasiswa S3-nya gitu ya pada saat itu mereka. Lalu mereka membuat suatu percobaan dengan memberikan suatu loncatan listrik, akhirnya timbullah satu senyawa yang tadinya anorganik berubah menjadi organik gitu ya. Jadi awalnya anorganik, senyawa anorganik jadi berubah menjadi organik. Jadi karena akibat dari loncatan listrik diberikan kepada senyawa anorganik, akhirnya timbul menjadi senyawa organik. Nah, senyawa organik ini ditandai bahwasanya dengan adanya senyawa organik sebagai penyusun dasar kehidupan, maka lahirlah, mereka mengatakannya begitu kan, Urey dan Stanley Miller membuat satu paper lalu dipublish gitu kan, bahwa ini loh inti kehidupan gitu. Dengan adanya perubahan anorganik berubah menjadi organik dan ditelusuri hal-hal tersebut gitu. Jadi ini hanya tiga temuan teori sebenarnya gitu. Yang lainnya seperti tokoh-tokoh evolusi itu, karena kan ini kan model asal usul kehidupan itu disandingkan dengan
teorinya evolusi gitu ya. Kalau teori evolusi dia hanya melihat satu pandangan kehidupan gitu ya. Ini ada variasinya enggak, keanekaragamannya terjadi apa enggak gitu. Tapi dia tidak membahas mengenai penyusunnya. Nah, asal usulnya itu dibahas di 3 dasar teori ini gitu ya. Jadi ini sebagai pelengkap lah istilahnya ini pelengkap pada saat itu gitu ya, yang concern gitu untuk menyatakan bahwasannya makhluk hidup itu berasal dari mana senyawanya. Nah, maka dijelaskan concern terakhirnya di teori biologi kimia modern gitu ya, mengenai satu pembentukan senyawa anorganik gitu ya. Posisi dia senyawa anorganik lalu diberi loncatan listrik gitu ya, itu hasilnya adalah senyawa organik. Nah gitu. Jadi sampai di situ. Tapi teori yang selanjutnya itu teori tentang keanekaragaman, terus teori tentang turunannya gitu ya. Benar gak sih kalau seandainya jerapah yang tadinya itu berasal dari leher pendek, tapi karena lingkungannya tidak mendukung, artinya lingkungan itu makanannya gitu ya, makanannya ya karena di pohon itu makan daun-daunan gitu, lingkungannya tidak mendukung kondisi tingginya jerapah tersebut gitu, sampai akhirnya dia mengatakan bahwa Karl Lamarck itu membuat satu papernya begitu gitu ya, menjelaskan hal-hal tersebut. Jadi Karl Lamarck itu dia mengutarakan jika ada satu kehidupan, katakanlah jerapah gitu ya, yang tadinya punya leher yang pendek gitu, lalu dari sekumpulan jerapah tersebut, karena lingkungannya juga tidak mendukung atas tingginya mereka gitu ya, jadi pohonnya itu pohon yang paling tinggi gitu, dia amati Lamarck itu seperti itu. Lalu ada beberapa gitu ya jerapah yang berusaha gitu ya, tapi dari hasil setiap usaha mereka, setiap usaha sekumpulan jerapah tersebut, ya ada yang pasrah, menyerah gitu ya, akhirnya mati gitu ya. Lalu ada juga yang berusaha sampai akhirnya mengalami suatu ini istilahnya apa ya, diferensiasi gitu ya, proses pemanjangan dan akhirnya pematangan gitu ya. Jadi lama-lama berkembang gitu tubuhnya si jerapah sampai akhirnya panjang gitu, mengikuti dari makanannya yaitu pohon tersebut. Itu kan sampai akhirnya yang lahir nanti anaknya adalah leher panjang itu gitu ya, bukan leher yang pendek, karena hasil dari seleksi lingkungan gitu ya. Nah, itu teorinya lama, terus dikembangkan lagi oleh Darwin gitu kan tokohnya, mengenai klasifikasi spesies gitu ya. Itu juga sama tuh. Jadi kalau Darwin gitu tokohnya, sebenarnya dia hanya sebagai meletakkan dasar sebenarnya gitu ya, bahwasannya apakah betul gitu ya, bahwasannya ini hasil dari keanekaragaman makhluk hidup, terus tapi sebenarnya dibantah secara halus juga tuh teorinya Darwin oleh nanti belajar di genetika gitu ya, tokohnya Gregor Johann Mendel gitu ya. Kata Mendel ini sejarahnya aja ya gitu ya, gambaran umum. Jadi teman-teman jadi bisa tahu gambaran umumnya kehidupan asal usulnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat teorinya Mendel, itu dia dia hidup sebagai seorang biarawan gitu. Lalu di lingkup gereja negaranya Austria gitu ya. Itu ada tanaman namanya tanaman ercis. Kebetulan Mendel pada saat itu merupakan lulusan S2-nya biologi gitu ya, bidangnya genetika. Lalu dari kehidupannya di gereja tersebut, dia lihat tanaman ercis itu kok
warnanya ungu semua gitu ya. Kok bisa ya tanamannya warnanya ungu semua? Kenapa ya? Terus pada akhirnya tanaman ercis tanaman ercis ini tanaman polong-polongan ya, kacang-kacangan, daunnya warna ungu semua, lalu dia silangkan tanaman ungu sama tanaman ungu gitu, pas kita hasilkan gitu ya. Jadi pada saat percobaan dia telah hampir lulus gitu ya, studi S3-nya mengenai probabilitas matematika tentang kombinatorika pada saat itu. Jadi dia pengen lihat eksis ini bisa nggak sih, terus punya peluang berapa sih kalau seandainya ini tanamannya bunganya warna ungu tapi bisa menghasilkan bunga lain. Tuh, probabilitasnya di mana gitu kan? Di kemungkinan berapa gitu. Akhirnya di generasi pertama dia coba gitu ya, disilangkan hasil-hasilnya, ternyata warnanya ungu juga gitu, dia tanam seluruh taman itu juga akhirnya ungu juga gitu. Terus sampai akhirnya hasil dari persilangan generasi pertama yang ia silangkan pada saat itu, hasilnya ungu semua itu, dia akhirnya coba lagi silangkan, ternyata ada varian warna putih gitu ya, dengan jumlah dari secara keseluruhan hasil dari perkawinan ercis ungu dengan ercis bunga ungu itu pada generasi pertama tadi gitu ya, didapat itu rasionya adalah 3:1 gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwasannya Mendel membuat suatu dasar kemungkinan, ercis warna ungu tapi bisa jadi ada warna putih ya, bahkan hasil persilangan ungu sama ungu gitu ya, 100%-nya adalah ungu dulu gitu kan, baru ungu yang tadi disilangkan dikawinkan lagi dengan sesama generasinya gitu, baru hasilnya ada ungunya, ada putihnya gitu. Ternyata bukan secara sembarang. Kalau menurut Darwin kan hanya dikatakan bahwa risetnya Darwin itu setelah melalui pelayaran di Beagle gitu ya, Inggris gitu ya, itu di pegunungan Andes itu kalau nggak salah itu hasil dari petanya itu dia mengamati ada tumbuhan hewan gitu ya di perjalanan ekspedisi di Amerika Selatan gitu, itu mirip spesies yang hidup di Amerika Selatan gitu ya, tapi bandingkan spesies yang di wilayah tropis Amerika Selatan itu hampir sama gitu dengan spesies yang ada di wilayah iklim Eropa gitu ya. Dari situ ya boleh silakan. Oh ya silakan. Ya boleh. Itu aja, langsung aja, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kalau saya waktu itu di kelasnya kimia dasar tuh karena mungkin saya udah dapati gitu ya kimia dasar, cuma saya hanya lihat gitu. Jadi saya tidak pengen ganggu diskusi di sana, jadi makanya saya ketik itu pada saat itu gitu. Dan tidak memungkinkan. Silakan. Boleh, silakan. Ya, spontanea. Ya, tadi saya jelaskan bahwasannya generatio spontanea itu bahasa Latin gitu ya, yang mengemukakan juga Aristoteles gitu ya. Generasi spontanea itu jadi secara spontan gitu ya, generasi itu ada gitu ya, atau makhluk hidup itu ada secara spontan, secara kebetulan gitu ya. Bahkan dari makhluk yang tak hidup aja bisa jadi ada muncul suatu mikroorganisme gitu. Jadi secara spontan tiba-tiba ada. Dan disebutnya generasi spontanea gitu. Itu penjelasan. Silakan. Baik Pak, izin. Ya boleh. Iya silakan, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Mahendra dari UTBAN daerah Bandung. Iya, oke. Mengapa bentuk makhluk hidup atau individu yang baru hasil bereproduksi itu mirip dengan induknya
dan ada yang mirip dan ada yang enggak. Itu kenapa ya, Pak? Oke, baik. Wah, itu kalau mau dijelasin ke substansi genetika tuh lebih serunya tuh sebenarnya. Oke. Lanjut, Tapi Pak. saya kasih gambar umumnya aja gini. Oke. Jadi gambar umumnya tadi bahwasannya kita harus sepakati dulu bahwasannya dari hasil asam amino tadi ya yang berkembang asam amino ini didapati bahwasannya makhluk hidup itu pada dasarnya adalah memiliki satu inti sel, satu kehidupan gitu ya. Jadi makhluk disebut hidup kalau asalnya dia punya inti selnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwasannya partikel di dalam inti sel gitu ya, di inti sel katakanlah inti selnya, itu di dalam inti selnya itu kan ada kromosom tuh. Nah, ada kromosomnya. Kita akan masuk kromosom. Nah, dari proses kromosom ini kan kromosom nanti materinya tentang pembelahan, nanti ada materinya tentang pembelahan. Pembelahan itu nanti dibagi dua. Ada pembelahan secara mitosis, gitu ya. Ada pembelahan secara meiosis, ya. Mitosis itu disebut sebagai pembelahan dalam pembentukan sel tubuh. Pembentukan sel tubuh. Sel tubuh. Sedangkan meiosis itu proses dalam pembentukan sel gamet. Sel gamet. Nah, kalau kita amati proses di dalam pembelahan mitosis, yaitu nanti ada fase di awal sebelum mitosis ini, ya, sebelumnya ini, itu adalah tahap yang namanya interfase, atau yang disebutnya namanya fase istirahat. Di dalam proses fase istirahat, sel itu mengalami proses ada 3 tahap interfase, yaitu pada fase G1 ada fase S-nya sintesis dan ada G2. G1 itu merupakan satu fase yang dimana proses yang memang disediakan materialnya, tapi di tahap sintesis ini tahapan duplikasi. Duplikasi apa? Duplikasi kromosom, duplikasi material-material yang memang nanti untuk dibuat di dalam tahap mau masuk di dalam mitosis. Jadi tahapan interfase ini lebih panjang sebenarnya. Lalu di tahap G2 itu adalah tahap di mana sel siap membelah. Jadi terjadi perbesaran sel di sini di G2 ini perbesaran sel, terus persiapan untuk membelah itu di tahap G2. Baru masuk setelah udah siap selnya masuk di mitosis. Di mitosis itu ada tahapan seperti fase, prometafase, metafase, anafase sampai telofase hingga akhirnya terbelah satu sel. Intinya adalah bahwa satu sel gitu ya, sel induk ya. Di gambaran umumnya sel induk yang kromosomnya 2N itu membelah menjadi 2 apa? 2 sel anakan. Ini 2 sel anak. 2 sel anakan. Yang ternyata kromosomnya tetap 2N. Jadi tidak berubah sama sekali. Tetap kromosomnya adalah 2N. Artinya adalah tidak adanya proses pembelahan reduksi kromosom. Jadi kalau kita lihat gambaran umumnya saja gitu ya, jadi sebenarnya masuk nanti di pembahasan. Gambaran umumnya dari sini bahwa komponen dari sel induk itu pasti nggak ada yang dikurangi kromosomnya kepada sel-sel anakannya ini. 2 sel anakan ini nggak ada yang dikurangi. Artinya adalah bahwa substansi genetikanya, substansi pewarisannya yang dibawa oleh kromosom, ini kan 2N kromosom namanya ya, diploid disebutnya, ya, kromosom yang 2 gitu ya, diploid. Di kromosom diploid ini gitu ya, itu membagikan kepada sel-sel anakannya itu dalam jumlah yang sama.
tidak ada yang dikurang-kurangin. Jadi artinya adalah sifat fisik, gitu ya, terutama ya sifat fisik, namanya disebut kalau dalam istilah biologinya sifat fenotip yang tampak, gitu ya. Fenotipnya itu sama antara sel induk diwariskan secara langsung kepada dua sel anakannya. Tidak ada yang berkurang kromosom sama sekali. Nah, kalau kita mau telusuri lagi, lebih detail lagi, sedikit gitu ya, bahwa di dalam kromosom itu dia ada DNA. Ada DNA-nya, ada RNA. DNA ini merupakan satu dasar substansi yang ada di kromosom gitu ya, letaknya kecil sekali. Jadi kalau ditanya, di mana letak DNA? DNA lebih berada di inti sel. Lebih tepatnya adalah dibawa di dalam kromosom, itu DNA. Nah, substansi kehidupan yaitu DNA ini nanti bahwa ditranskrip, dicetak ya jadi RNA sampai akhirnya nanti dibawa gitu ya, jadi membentuk menjadi asam amino. Tuh, ketemu lagi tuh asam aminonya, dari sini juga sama tuh. Ya asam amino juga ya. Gitu. Jadi asam amino itu buat apa ternyata? Buat apa? Apa sih fungsi asam amino itu? Ternyata dari deretan asam amino itu membentuk, dibawakan ini oleh RNAT. Kalau teman-teman ada yang masih fresh di SMA gitu ya, dibawa oleh RNA transfer masuk ke dalam ribosom gitu, masuk ke dalam ribosom gitu ya, dimasukkan ke dalam ribosom, itu deretan asam aminonya itu membentuk apa yang disebut dengan protein. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya protein. Yang kalau ditelusuri lebih dalam lagi, tadi kita balik, dan di dalam protein itu mengandung apa yang disebut dengan DNA. Makanya nggak ada tuh judul putri tertukar gitu kan, anak tertukar gitu kan, karena substansi DNA-nya diwariskan dari induk sampai ke anak-anak, sama itu DNA-nya. Hasilnya adalah cetakan protein gitu. Protein itu ya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu unsur protein semua. Bahkan jantung, hati dan seterusnya itu protein semua yang terbentuk. Ya, jadi itu gambaran umumnya. Jadi kalau ditanya ada nggak yang disisakan dari induk kepada anak? Nggak ada. Semuanya terbagi secara rata. Dasar teorinya begitu. Secara rata dibagi. Memang semuanya dapat. Gitu. Ini dapat dari induknya, ini juga dapat dari induknya. Nggak ada yang berkurang, nggak ada yang berkurang sama sekali, nggak ada. Semuanya dapat 2N semua di sini. Jadi artinya tidak ada yang hilang. Sifat fenotip orang tua diwariskan kepada anaknya itu tidak ada yang hilang. Pasti semua plek ketiplek gitu ya, istilahnya gitu ya. Sama antara induk dan anak. Itulah makanya kenapa teori pembelahan mitosis adalah menunjukkan sifat dasar sel induk sama dengan sifat dasar sel anak. Itu teorinya di dalam pembelahan mitosis. Dan sekali lagi, mitosis itu adalah untuk pembentukan sel tubuh. Sel tubuh itu ya dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk organ dalam di dalam. Sama. Ya, makanya nanti masuk di dalam proses mutasi dan seterusnya, ada nggak penyakit yang diwariskan dari orang tua ke anak? Ya mungkin ada. Kalau ditelusuri lagi dari DNA-nya. Gitu? Jadi ada, diwariskan. Ambil contoh lah, katakanlah buta warna misalkan ya, sederhana. Contoh simpelnya buta warna. Itu diwariskan. Dan gitu, dari induk kepada anak waris warna. Tapi ada nggak penyakit yang tidak diwariskan? Ya banyak, gitu ya. Sebenarnya yang seperti jantung atau penyakit paru-paru itu bukan diwariskan dari induk ke anak secara langsung, tidak. Tapi diwariskannya lewat pembiasaan.
pembiasaan hidup gaya orang tuanya diwariskan kepada pembiasaan ke anaknya. Dilahirlah penyakit yang sama. Sebenarnya kalau ditelusuri jantung dan paru-paru bukan penyakit genetika, bukan. Ada lagi? Silakan. Ya? Halo? Halo? Ada yang mau nanya? Oh, belum ada. Tadi kejawab nggak? Ininya pertanyaannya. Siap, makasih Pak. Kalau nggak kejawab, tanya lagi nggak apa-apa ya. Kalau ini gimana Kak? Nggak apa-apa. Tanya lagi. Jadi apa namanya? Biar lebih hidup gitu ya diskusi ini. Itu mengenai struktur kehidupan gitu ya. Oke. Nah, kita masuk di apa lagi masuk ke slide itu? Oke. Jadi kalau kita lihat bahwa di modul 1 ya kita mempelajari pola pikirnya suatu ilmuwan gitu ya, berpikir gitu ya, merumuskan sesuatu gitu ya, dengan cara membuat satu hipotesanya gitu ya, emang merumusin masalahnya dulu, kok kenapa bisa makhluk hidup itu dari makhluk tak hidup ya, Louis Pasteur merumuskan dulu nih apa ya, kenapa bisa begitu, lalu dia buat hipotesa gitu kan, buat hipotesa bahwasannya masa sih gitu ya makhluk hidup berasal dari tak hidup gitu kan, ya hipotesanya menunjukkan bahwa makhluk hidup tetap berasal dari makhluk hidup lain, tapi bagaimana menguji hipotesanya lewat praktikum, lewat dasar-dasar praktikumnya. Nah tadi praktikumnya Louis Pasteur kita sudah lihat gitu ya, lalu dibuat satu analisis di dalam praktikumnya itu, lalu dibahas, lalu dibuat satu apa namanya kesimpulan gitu ya, tarik kesimpulan. Jadi itu merupakan langkah-langkah di dalam metode ilmiah gitu ya. Jadi langkah metode ilmiah kita belajar dari cara pandang suatu ilmuwan terdahulu, bagaimana mereka merumuskan sesuatu gitu ya, sampai akhirnya dipakai di masa sekarang gitu ya. Memang tidak terasa kayak tokoh-tokoh fisika, kimia gitu ya, atau biologi juga gitu ya. Memang tidak terasa merumuskan itu, nggak dirasakan di zaman pada saat itu, tidak. Karena yang namanya ilmu murni itu pasti konsekuensinya adalah dirasakannya bisa 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, bahkan bisa aja satu abad gitu ya, baru dirasakan gitu ya. Jadi seperti teorinya Einstein gitu ya, baru dirasakan setelah 100 tahun setelahnya kan gitu, dirasakan gitu ya, penemuan-penemuan relativitas itu bagaimana dan seterusnya. Jadi kalau kita belajar ilmu murni, memang ilmu yang memang kita rumuskan gitu ya, bukan kita cetuskan untuk apa gitu ya. Nah, ini gitu ya. Itu kalau yang cetuskan untuk apa berarti itu ilmu terapannya. Kita hanya merumuskan saja bahwasanya kita menemukan suatu dasar ini ya, untuk ini dan ini. Nanti untuk apanya, maaf ya, untuk apanya itu dipakai untuk bidang-bidang turunan ilmu gitu ya. Seperti kalau biologi itu turunannya ya kehutanan, gitu ya, peternakan, gizi, ya. Terus apa lagi, pertanian, gitu ya, dokteran, gitu ya, biokimia dan seterusnya. Gitu. Jadi langkah metode ilmiah yang tadi kita pelajari bahwasannya dia yang pertama gitu ya, dia melakukan satu apa namanya, kalau boleh dibilang sebelum masuk mengajukan pertanyaan, dia amati dulu kali ya pengamatan di sebelumnya gitu ya. Jadi pengamatan di apa namanya di hasil yang sebelumnya gitu ya, hasil sebelumnya. Jadi benar-benar dia amati
kok bisa begitu ya hasilnya. Nah, jadi apa yang kita rasakan Louis Pasteur berpikir gitu, kita juga ngerasain, oh iya ya, kok bisa begitu ya. Jadi kita amati hasil sebelumnya tuh, kita cermati. Baru setelah itu yang kedua, kita rumusin masalah, merumuskan masalah. Ini benar nggak sih? Jadi dirumus masalahnya. Kenapa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup gitu ya? Kok bisa gitu ya? Nah, lalu yang ketiga, dia buat satu apa namanya disebut dengan hipotesis ya, hipotesisnya dia buat suatu dugaan begitu ya, dugaan sementara gitu ya, dalam suatu hipotesis tersebut apakah apa namanya ya, jadi rumusan masalah itu dia isinya tentang pertanyaan, itu rumusan masalah. Apakah benar makhluk hidup itu berasal makhluk hidup? Terus yang kedua mungkin rumusan masalahnya pada saat itu adalah dia berpikir kenapa bisa ya makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup? Lalu dibuat hipotesis, saya yakin ini, saya buat dugaan makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lainnya yang sebelumnya, itu hipotesis. Ya. Baru setelah itu yang keempat bisa membuat suatu apa namanya percobaan gitu ya, rancang percobaannya gitu ya, mungkin kalau di apa namanya statistik disebutnya sebagai rancangan percobaan. Ada mata kuliah rancop ya, rancangan percobaan. Dia merancang suatu percobaan gitu ya, analisisnya, hipotesisnya bagaimana gitu ya, terus variabelnya dibuat seperti apa gitu ya, itu percobaannya dibuat suatu percobaan atau praktikumnya. Lalu yang kelima, setelah dia rancang percobaannya, dia analisis hasil percobaan. Ternyata kalau kita lihat gitu, di analisis, oh ini nggak ada di mikroorganismenya kalau yang ditutup rapat. Kalau yang tidak ditutup rapat itu banyak mikroorganismenya, tapi pada saat yang ditutup pakai jaring, mikroorganismenya hanya sedikit. Kok bisa beda ya gitu ya. Nah, itu menganalisis hasil percobaan-percobaannya. Lalu setelah itu ditarik satu kesimpulan gitu ya. Kesimpulannya ternyata makhluk hidup itu hasilnya adalah gitu ya. Jadi teorinya sampai kira dibuat satu kesimpulan sampai akhirnya ini kan udah diuji nih ya, dibuat suatu ujian kan, diuji semuanya ya gitu kesimpulannya sampai lalu dibuat teori. Setelah dibuat teori baru dikukuhkan menjadi hukum. Jadi setelah teori baru hukum. Jadi bagian yang paling kuat itu pada saat yang terakhir memang hukum ini. Jadi hukum ini udah diuji semuanya, dirumuskan, hipotesis, dibuat suatu percobaannya, lalu dianalisis hasil percobaannya, ya, lalu ditarik kesimpulannya. Ya. Dari hasil kesimpulan kumpulkan satu bukti-bukti gitu ya. Akhirnya melahirkan suatu teori, dan teorinya juga dia apa namanya di dalam suatu teori dia buat dalil-dalilnya gitu ya, atau apotemanya gitu ya, atau apa namanya ya seperti itu gitu ya, dibuat seperti itu baru dikukuhkan menjadi hukum, dibuat satu hukumnya. Nah, hukum itu udah diuji semuanya di tahap sampai di teori baru diuji menjadi hukum. Jadi kalau teman-teman mau menemukan dasar sesuatu ya teman-teman melakukan suatu metode ilmiah ya seperti itu. Tapi ada nggak sih yang apa ya di dalam satu metode statistik mungkin ya secara statistik ya hitungan itu. Tapi memang ada juga satu konsep pengambilan satu keputusan tidak dilalui dari adanya percobaan dulu dan seterusnya. Jadi ambil selain empirisitas gitu ya, dia
ambil suatu pengalaman-pengalaman yang dia rasakan lalu dibuat suatu dugaan, bisa saja. Jadi nggak hanya ada datanya gitu, nggak harus ada data, jadi dia tidak bisa tarik kesimpulan gitu ya. Kalau teman-teman nonton Sherlock Holmes gitu ya, itu dia menarikan kesimpulan tuh nggak ada data-datanya, ya cari terus akhirnya disimpulkan ini loh gitu, pembunuh gitu. Nah, hukum merupakan satu dasar tertinggi dalam suatu metode ilmiah gitu ya. Itu merupakan satu hukum gitu. Dan yang kita bahas masih mengenai teori ya, teori-teori mengenai asal-usul kehidupan tadi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada? Silakan. Ada yang mau bertanya dulu? Ada? Oke, baik. Tidak ada pertanyaan. Izin bertanya, boleh? Oh, boleh. Silakan. Ya, silakan. Untuk metode ilmiah, kalau semua perolehan pengetahuan harus dapat dibuktikan secara empiris. Untuk empiris itu apa itu, Kak? Oke. Jadi empirisitas itu oke. Jadi empirisitas itu didasarkan pada suatu pengamatan gitu ya. Hasil-hasil pengamatan gitu. Jadi satu bentuk yang kita dapati itu harus ada pengamatannya, ada percobaannya itu secara empiris gitu ya. Jadi metode ilmiah itu berdasarkan data-data empiris, data-data percobaan ya. Dibuat satu percobaan lalu hasilnya dianalisis supaya ya. Apa lagi? Izin bertanya, Pak. Oh iya, boleh, silakan. Untuk hipotesis itu apa ya? Oh, oke. Ada yang tahu yang lain? Sebelum saya jawab, hipotesis itu apa? Ayo. Yang lain? Mau di... Aku tahu, Pak. Aku tahu, Pak. Oh, boleh, silakan. Hipotesis apa dia tahu? Boleh. Hipotesis itu dugaan si peneliti akan hasil penelitian sebelum diuji kebenarannya. Ya nggak sih? Jadi, betul. Jadi membuat satu dugaan gitu ya. Bahwasannya kita menduga. Boleh kan menduga? Boleh. Menduga. Jadi, misalnya gini, dari suatu aktivitas, misalkan ada dalam satu kehidupan gitu ya. Ini ada suatu kasus pembunuhan lah, anggaplah gitu. Kita menuduh bahwasannya, buat suatu dugaan, bahwasannya tersangkanya tuh itu gitu. Sebenarnya tersangkanya tuh itu gitu. Terus kita membuat suatu hasil gitu ya, membuat suatu penelitian gitu ya, suatu percobaan atau penelitian secara empiris tadi, benar nggak sih tersangkanya adalah dia gitu. Nah, dia cari tuh analisis gitu ya, data-data cobaannya bagaimana gitu kan. Nah, sampai akhirnya ya dugaan itu memang menunjuk pada si pelaku itu. Terus pertanyaannya bagaimana kalau seandainya datanya tidak ditemukan? Gak ada datanya nih. Tapi ada tanda-tandanya kan, kalau orang statistik kan pasti secara empiris gitu ya, harus ada datanya segala macam baru ini simpulannya ini gitu kan. Bagi kalau orang matematik gitu kan, belajar di pengantar matematika itu ada logika matematik, tapi logika matematika itu masih yang sederhana itu ya, masih yang skup luarnya gitu, kulit luarnya. Simpulkan bahwasanya ini kan harus ada data. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Jadi nggak ada data, tapi ada kejadian-kejadian yang memang benar itu dia pelakunya. Gitu. Gimana caranya? Apakah ilmuwan melakukan hal itu?
Kakak rasa pasti ilmuwan melakukan hal itu juga, pasti. Contoh ya, contoh. Newton, kalau kita tarik fisika gitu ya, oke. Newton, dia hanya membuat suatu dugaan gitu ya, membuat suatu perkiraan, membuat suatu kejadian analisis yang kita nggak tahu sampai apa namanya bukunya itu Principia apa namanya Naturalis Principia apa gitu ya, yang dibuat oleh Newton. Itu isinya tuh nggak ada yang menjelaskan bahwasannya bahwa bumi itu ada pengaruh gaya gravitasi gitu sehingga objek-objek yang ada di dalamnya itu tertarik oleh gaya gravitasi. Itu nggak dibahas di situ. Yang dibahas di papernya tentang Newton itu adalah tentang garis, tentang titik, substansi titik, yang membahas itu. Ini kok bisa ya Newton itu di dalam ya ceritanya gitu ya, di dalam satu kisahnya duduk di bawah pohon apel yang secara spontan buahnya matang, apel itu jatuh gitu kan mengenai dirinya. Jadi buat satu gambaran tentang hal itu gitu. Itu kan dia membuat satu dugaan, kerangka dugaannya itu sampai akhirnya nggak ada pembuktian eksperimen. Nah, di Naturalis Principia apa ya kalau nggak salah, papernya Newton itu nggak membahas tentang gravitasi, tidak membahas tentang gerak, nggak ada, gitu ya. Jadi ilmuwan zaman dulu tuh membuat satu dugaan yang dimana nggak ada datanya, dan dia juga nggak keluar angkasa kan, bukan astronot juga, bukan. Nggak ada kisah Newton kalau kita pelajari dia pergi keluar angkasa, enggak, itu dia nggak pergi itu dia. Tapi karena kejadian cuma apel jatuh, lalu dia rumuskan sesuatu. Tapi rumusannya itu bukan hasil hitung-hitungan tentang gravitasi, enggak membahas itu, enggak. Dan tulis Principia itu membahasnya tentang garis segitiga. Terus yang hebatnya lagi juga Einstein juga sama. Itu awal-awal gitu ya di dalam teori relativitas umumnya juga dia membuat satu, gak ada kalkulasinya itu, gak ada hitung-hitungannya, kok dari pikirannya gitu lahir gitu, deduktivitasnya tuh berpikir tuh bisa gitu ya, maksudnya gak ada datanya, gak ada segala macam, tapi bisa membantah teorinya Newton gitu. Ya, ada gitu. Jadi gak harus ada data, gitu ya. Gak harus ada data bahwasanya kita bisa membuktikan hal tersebut ke orang lain. Misalkan gini, kamu Zaid itu ngajarnya sesat gitu. Nah, gimana caranya ya membuktikan sesatnya gitu kan? Kan bingung ya. Orang kalau membuktikan sesat itu kan berarti kan dari gak ada datanya nih, gak ada data ya. Berarti kan koreksi gagasan pikiran ya kan? Ini gagasan pikiran itu sesuai gak gitu kan? Logis gak gitu? Kan itu didapatkan. Jadi ada satu kerangka berpikir yang semestinya tidak harus ada data, tapi dia bisa ambil kesimpulan akan kejadian itu. Gitu. Tentu masih ini kan karena teman-teman dibebani oleh saintis, kan nanti saintis ini ya kan sains ya, sarjana sains. Pasti yang terbebani di dalam pikiran itu pasti oleh teman-teman adalah kalau sesuatu itu pasti harus ada data, kan gitu. Harus ada datanya, segala macam ada datanya. Ternyata ada satu kejadian yang dimana kita bisa merumuskan sesuatu tanpa ada data, tapi ada apa ya, proses itu kita bisa buat suatu dugaan dan dugaannya dibuat suatu kesimpulan. Bahwasanya itu loh, itu gravitasi itu ada gitu. Coba Newton, coba deh teman-teman baca papernya. Ya, oke, silakan.
Iya Kak, tapi bukti empirik itu juga disebut data loh, seperti yang benda jatuh ke bawah itu kan empirik ya, itu nyata gitu. Iya, itu juga disebut data gitu. Bukti Eh, empirik itu data. iya, data itu kan secara numerik ya artinya. Gitu. Kayaknya nggak harus deh Kak, kayaknya nggak harus numerik deh. Oke. Oke. Jadi secara empirisitas itu, jadi kalau kita lihat bahwasannya secara empiris itu memang didasarkan pada satu eh, percobaan, kan dibebani oleh percobaan, pengamatan, gitu kan. Nah, yang dilalui, jadi coba deh, teman-teman bisa baca apa namanya gagasannya Newton gitu, teori Newton. Itu dia nggak di papernya itu nggak ada mempelajari dan menulis tentang gravitasi, nggak ada. Gitu. Tapi dia membuat satu dugaan dan dari dugaannya itu apa ya muncul suatu hasil satu kesimpulan baru. Jadi nggak harus data dan empirisitas itu pasti itu ya mungkin ada apa ya kebanyakan gitu ya dan kebanyakan memang pada dasarnya data gitu, ada datanya gitu, harus ada data dan kita dibebani oleh saintis itu dibebani kalau membuktikan sesuatu harus ada datanya. Datanya ini datanya begini datanya ya ada prinsip di dalam satu metode ilmiah. Jadi kita menduga sesuatu udah sampai akhirnya nggak ada ininya, tapi kita membuat satu akhir itu kesimpulannya itu prinsip juga prinsip apa berpikir gitu kan, berpikirnya proses berpikir ilmiah juga maksudnya, tapi nggak dibebani oleh adanya percobaan atau data atau membuat satu uji sampling gitu ya, atau variabel dan seterusnya. Tidak. Jadi kalau teman-teman bahas gitu ya tentang metode ilmiah dan kerangka berpikir itu pada dasarnya ada perbedaan antara kerangka berpikir di zaman sekarang gitu ya dalam merumuskan sesuatu sampai akhirnya data ketemu dengan ilmuwan-ilmuwan zaman dulu. Itu ada perbedaan, ada missing di situ. Tapi kita terbebani karena memang lahirnya saintis gitu ya, jadi adanya data, empirisitas, harus ada data gitu. Ada datanya. Tapi kalau kejadian itu apa namanya diungkapkan gitu ya, bahwasannya didapat satu kesimpulan, kita nggak dapat nih hasil sampai akhir gitu, nggak ada data. Tapi kita menduga dan dijadikan kesimpulan bahwasannya itulah hasilnya. Gitu. Itu ada yang seperti itu. Nanti bisa baca kembali gitu ya paper tersebut gitu ya, dalam suatu apa namanya ruang gitu waktu gitu ya, apa sih ya prinsipia Newton gitu ya, dalil dan seterusnya. Jadi semua isinya nggak mengenai gravitasi dan seterusnya. Kak, apakah boleh bertanya? Oh ya boleh, silakan. Kriteria utama untuk merumuskan hipotesis yang sah itu apa ya Kak ya? Oke, ada yang bagaimana cara kriteria merumuskan hipotesis? Ya tahu? Apa sih kriterianya? Kalau kita belajar tentang metode ilmiah itu kriteria dalam hipotesis yang dibuat dalam penelitian ya, dalam penelitian itu pasti hipotesisnya bisa diuji, hipotesisnya. Izin menjawab, Kak. Ya. Iya, boleh. Oh, mau jawab dulu. Oh, boleh, silakan. Iya, mohon maaf kalau salah, Kak.
Untuk hipotesis itu menurut saya itu yang mendekati dengan percobaan tersebut, Pak. Jadi yang kita melakukan merumuskan itu yang mendekati dengan merumuskannya itu tadi. Mohon maaf kalau salah. Oke. Ada lagi? Ya, dalam hipotesis atau dugaan di dalam penelitian ini ya, jadi artinya ada yang diamati, gitu ya. Jadi hipotesisnya itu ya sama persis gitu ya, jadi bisa diuji gitu ya, dan bisa diuji hipotesisnya gitu ya. Terus konsisten, gitu ya. Konsisten itu artinya adalah ya sesuai sama faktanya, udah ada gitu fakta-fakta. Nah, pertanyaannya, ya makanya dalam satu riset penelitian tuh ada ya ilmu zaman dulu gitu ya, kita berpikirnya tuh kadang kok bisa begitu gitu ya. Ini nggak ada apa namanya ya, tidak ya hanya dibuat satu kerangka apa itu jatuh gitu udah. Nggak ada datanya nggak ada, apel jatuh tiba-tiba nggak ada data, udah apel jatuh dan datanya nggak ada gitu. Dan terus ya dibuat satu kesimpulan bahwa ini ada gaya tarik yang membawa apel itu bisa jatuh gitu kan. Dan apa namanya ya faktanya juga telah diketahui kan faktanya, bahwasanya kalau apel jatuh itu faktanya telah diketahui atau tidak? Apel jatuh dari pohon itu, apakah faktanya telah diketahui? Halo? Belum, Mbak. Apel yang jatuh dari pohon, apakah faktanya telah diketahui? Belum. Belum diketahui. Kenapa bisa belum diketahui? Karena apel itu tiba-tiba jatuh sendiri. Jatuh sendiri gitu. Jadi nggak ada asal muasalnya gitu ya. Bahwasannya Newton telah mempelajari sesuatu gitu ya. Bendanya baru dia kemukakan setelah itu ya apel itu terjatuh gitu ya. Terus ada apa namanya, jadi hipotesis itu ya basis fakta, tapi kalau faktanya nggak ada ya makanya itu dibebani oleh kita, dibebani oleh numerik tadi, data tadi, bahwasannya satu kesimpulan dari suatu percobaan gitu atau penelitian yang kita teliti, yang kita amati, didapat datanya seperti itu. Ini kerangka metode ilmiah, paham nggak sampai sini? Dan dinyatakan juga dalam satu apa namanya hubungan adanya variabel gitu, ya, hipotesis bisa juga diuji oleh adanya variabel tertentu. Gitu. Apa namanya ada kaitannya dengan variabel tertentu, hipotesis dapatkan seperti itu. Ini ya namanya metode ilmiah. Di prinsip berpikir itu kadang-kadang kita dibebani oleh ya memang nggak ada datanya. Kalau nggak ada datanya gimana? Dibuat satu kesimpulan. Kan gitu ya, agak merujuk satu ini apa namanya satu basis karena kita dibebani, saintis kita tuh dibebani bahwasanya harus ada data. Datanya mana? Baru kita menjelaskan itu. Ya tapi kalau nggak ada datanya gimana? Coba kalau saya tanya, bagaimana satu metode kerangka berpikir gitu ya, kita simpulkan kalau tidak ada datanya, gimana caranya?
Datanya nggak ada. Dari mana? Newton nggak pernah melakukan satu ekspedisi ilmu alam gitu, nggak. Tapi dia kok bisa merumuskan bisa menjelaskan gitu ya adanya gaya gravitasi atau gaya tarik antara benda yang masanya lebih besar terhadap masa yang lebih kecil. Dia nggak melakukan pengamatan kok, tapi bisa menghasilkan satu hukum gitu. Prinsip Principia Mathematica namanya kalau nggak salah deh ya, Principia Mathematica. Dalam dasar Principia Mathematica nggak ada. Jadi kita coba nanti teman-teman mungkin sambil cari gitu ya bagaimana Newton membuat satu gambaran tentang bukan gambaran ya, itu di dalam bukunya gitu ya, di dalam papernya mengenai filosofi ya. Filosofi itu udah yang paling tinggi itu ya, udah melebihi dari hukum itu, filosofi itu. Filosofi naturalis Principia Mathematica itu isinya tentang matematik, nggak ada menjelaskan gravitasi itu, nggak ada isinya tentang percobaan gravitasi, nggak ada. Itu kita ya, dibebankan oleh hal itu. Nah, mahasiswa pasti empirisitas, data harus ada datanya. Datanya mana? Kamu dapat dari mana ini? Nah, gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita suka berhenti sampai di situ gitu ya. Ini nggak ada datanya, tapi kita buat satu kesimpulan. Ada nggak yang sudah mencari Principia Mathematica, Isaac Newton? Dasar filosofi yang isinya tentang, kalau nggak salah itu ya isinya matematika, nggak ada mengenai gravitasi secara universal, tapi nggak ada pengamatan, dia hanya duduk dan jatuh gitu. Itu matematika gitu, nggak ada isinya, nggak ada tentang gravitasi. Nah, itu metode ilmu. Kita sebagian dari ilmuwan kita gitu ya, yang memang dirasa untuk perlu adanya percobaan, adanya analisis dari hasil percobaan tersebut, ya memang ada juga ilmuwan. Bahkan di zaman sekarang ya diperlukan gitu ya, diperlukan sekali gitu adanya itu. Walaupun sebenarnya paradigmanya dalam konteks berpikir sebenarnya ada. Dan boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Gitu. Dibolehkan. Oke, ada yang bertanya lagi? Saya Kak. Oh ya boleh, silakan. Ini baru metode ilmiah aja. Tanya Kak. Ya, boleh, silakan. Oke. Di pelajaran biologi ada yang disebut dengan sel. Itu bagian terkecil dari suatu makhluk hidup. Sedangkan di kimia ada atom, bagian terkecil dari materi. Nah, yang saya tanyakan adalah apa perbedaan atom dengan sel? Oke, baik. Di dalam atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Sedangkan sel ada apa aja gitu? Oke, baik. Itu aja Kak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Waktu teman-teman belajar kimia, oke. Saya tanya, ini atom natrium kan, gitu ya?
Tapi dari sekumpulan natrium-natrium itu gitu ya, atau natrium berikatan dengan ion dalam bentuk ion Na+ dan katakanlah Na+ dan Cl- gitu. Itu merupakan terbentuk jadi suatu senyawa. Gitu. Sel secara subunit bagian terkecil dalam kehidupan sebenarnya agak kurang tepat gitu ya. Ya, nanti kakak dibahas lagi. Oke, jadi secara kehidupan, ya, penyusun sel ada lagi ternyata, yaitu atom. Dan kalau disebut penyusun materi terkecil adalah atom juga salah. Apa yang paling kecil? Proton, elektron, neutron. Ada yang lebih kecil lagi. Partikel boson, partikel epsilon, dan seterusnya. Ada yang lebih kecil lagi. Jadi ternyata selama ini kita di dalam proses kerangka pendidikan itu, kita dicekoki bahwasannya material terkecil adalah atom. Sebenarnya nggak kecil juga. Yang lebih kecil adalah partikel penyusunnya atom itu. Proton, elektron, neutron. Bahkan di dalam pembentukan proton, elektron, neutron, itu ada partikel boson, ada epsilon, dan seterusnya. Itu lebih kecil lagi justru, gitu kan? Terus tadi partikel di dalam penyusun kehidupan adalah sel. Justru yang menyusun sel itu adalah komponen-komponen dalam senyawa kimia, kan? Bentuk sel. Tadi kita lihat coba ada huruf urea aja, ya. Itu kan senyawanya adalah senyawa kimia. Tubuh kita itu kimia semuanya loh. Jadi jangan dikira tubuh kita itu ya kulit aja gitu, nggak begitu. Partikel penyusunnya adalah protein. Protein dari mana? Protein itu dari asam amino. Dari asam amino dari mana strukturnya? Asam amino itu kalau dibuat struktur monomernya itu dia bentuknya begini nih. NH2, COH, R, ada nggak? Ini kan anilin, ya, senyawa basa, amina ya disebutnya, atau amino, NH2, kalau NH2 plus baru amin. COH, ya asam karboksila. Hidrogen, nah ini penyusun amino, penyusun asam karboksilat. Ini kan atom. Jadi pada dasarnya substansi kehidupan itu ya didasari dari atom-atom itu. Yang lebih kecilnya adalah partikel dari atom tersebut sebenarnya gitu. Jadi kita disusun oleh partikel penyusun dari atom sebenarnya. Ya, jadi bahwa makhluk hidup itu, manusia terbuat dari saripati tanah, komponen tanah kan juga ada unsur kimia gitu. Ya, atom dan seterusnya. Jadi kita selama ini di framingnya itu bahwasanya bagian yang paling kecil dalam kehidupan adalah sel. Yang enggak juga. Yang lebih kecil adalah partikel penyusun atom yang lebih kecil. Dan dari partikel penyusun atom itu lahirlah komponen yang baru, apa yang disebut dengan sel itu sendiri. Sel ini juga senyawa kimia. Ada membrannya, ada cairannya di dalam sel. Gitu ya. Inti sel segala macam itu cara-cara kimia kan. Lisosom prosesnya, fungsinya adalah proses penyerapan air. Airnya senyawa kimia kan. Benar ya. Jadi komponen yang hidup di dalam makhluk hidup itu adalah partikel penyusunnya adalah substansi terkecil dari atom itu sendiri. Itu partikel penyusun kehidupan. Ada lagi? Silakan. Ya, jadi makanya tadi saya bilang teori biogenesis memang agak kurang lengkap, gitu kan? Jadi dia hanya membantah saja teori abiogenesis saja. Tapi tugas berikutnya itu disusun oleh dua ilmuwan mahasiswa doktoral itu ya, yang telah melakukan suatu penelitian, yaitu Urey dan Stanley Miller.
Jadi ada yang sudah baca papernya Stanley Miller, rekan-rekan baca deh, biar apa namanya dapat juga hasanah pengetahuannya gitu ya. Jadi biar nggak langsung dari kakak, tapi bisa langsung dari penulisnya langsung gitu ya. Apa namanya yang melakukan praktikumnya langsung. Jadi, kalian bisa baca paper Stanley Miller Urey gitu ya. Itu ada PDF-nya, kamu bisa baca. Ada lagi? Silakan. Ada? Ada, boleh? Silakan, boleh. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, masuk di modul berikutnya. Apa nih babnya? Tentang apa? Bahana, tentang apa bab berikutnya? Tentang sel dan organisasi materi penyusun kehidupan. Oh, sel. Berarti di sana pasti bahas atom, tuh. Benar nggak? Iya, bahas atom. Bahas atom, betul. Nah, ini ada kaitannya dengan kimia dasar, nanti ada. Tuh, betul. Ya. Jadi pada dasarnya substansi makhluk hidup kita, manusia, hewan atau tumbuhan, gitu ya, itu semua berefleksinya itu adalah atom, gitu. Bahkan tokoh kimia modern, gitu ya, fisika kuantum, gitu ya, Erwin Schrödinger, Heisenberg dan Louis Broglie itu menyatakan bahwa cahaya merupakan gelombang yang isinya adalah partikel-partikel atom di dalamnya. Jadi semua elemen di dalam satu kehidupan itu semuanya ya kimia atom gitu ya. Jadi nggak lepas gitu. Jadi kalau kita bicara tentang substansi paling mendasar ya atom, dan yang paling kecil dari atom itu substansi yang paling dasar di dalam inti kehidupan. Mau dicoba materinya atau ada pertanyaan dulu sampai yang materi bab 1 ini? Ada pertanyaan mungkin? Boleh? Atau ada yang kurang cukup? Halo? Pesertanya sudah berapa ini? Tinggal 27 orang. Tadinya berapa? Tadi 40. Tadi 40. Ini pasti di kamu Z ini cerita apa ya? Enggak, waktunya mungkin udah malam kan, pada ngantuk. Iya. Karena memang kalau kita belajar, kalau mata kuliah teori gini ngantuk diceritain. Iya, betul. Iya. Jadi kalau kita memang kita belajar gitu ya, konsekuensi kita belajar adalah jangan sampai kita mempelajarinya setengah-setengah. Jadi kita terbata ilmunya. Ya, terbata ilmunya itu maksudnya gini. Kalau biologi aja, kalau kimia. Jadi terkotak-kotak gitu. Padahal itu kan linear. Dari atom, kimianya dapat, fisikanya dapat, biologinya juga dapat. Biologinya dapatnya di mana? Kalau kimianya dapat karena partikel penyusunnya atom, proton, itu kimianya. Tapi kalau interaksi antara atom satu dengan atom lain dia berinteraksi, dan secara fisik itu fisikanya dapat di situ. Tapi pada saat interaksinya membentuk satu dasar kehidupan yaitu sel, biologinya di situ dapat. Substansi ilmunya nggak boleh diputus tuh di situ. Jadi kalau teman-teman belajar fundamental biologi, fundamental kimia itu atau fundamental fisika, secara garis besar inti dari pembelajaran itu adalah kesamaan dari ketiga-tiganya itu. Dan itu saling kontinu, kontinuitas, kontinu ilmu. Jadi nggak ada yang dipatah ini. Kayak
Kalau belajar di kalau kita belajar misalkan ambil satu topik misalkan bioenergetika gitu ya, membahas tentang energi di dalam kehidupan. Itu apakah hanya belajar tentang biologi saja? Enggak. Fisikanya belajar, kimianya belajar. Jangan salah, dalam satu konsep kehidupan aja 3 elemen ilmu dasar gitu ya, ilmu alam itu dipakai semuanya. Makanya disebutnya ilmu alam kan, naturalis, ya kan gitu. Ilmu natural gitu kan, ilmu alam. Nah, ilmu naturalis, ilmu yang paling tingginya adalah filosofi kan, gitu. Filosofi itu dasar. Silakan. Boleh. Ya, boleh. Silakan. Ada pertanyaan? Ini kakak terlalu cerita banyak gitu. Ya. Oke. Siapa yang mau bertanya? Siapa? Oh, mau bertanya? Boleh, silakan. Ya, boleh. Mungkin kepencet. Kak, apakah ini langsung ke modul 2? Iya, boleh. Mau langsung ke modul 2? Atau mau istirahat dulu otaknya? Kalau istirahat udah jam 11, Kak. Oh, itu. Oh, ya udah baik. Ya, baik. Oke, baik. Karena sudah gitu ya. Ini benar nggak mau dilanjutin lagi? Nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Halo? Karena pada diem, berarti nggak ada. Oke, baik. Karena pada diam jadi nggak ada ya. Biasanya sampai jam 12 tuh kata Mbak Ana. Iya, langsung ke modul 2 aja nggak sih, Kak? Seru banget. Gitu. Mau gitu, mau langsung modul 2. Ini nggak apa-apa nih, sampai modul 2. Kalau aku mah nggak apa-apa, Kak. Oh gitu, oke, baik. Enggak, kan kadang suka belajar dulu ya, karena kesanggupan kan mahasiswa. Tapi kalau ya sih, kalau didasarkan pada mahasiswanya ya. Oke. Bagaimana? Masuk bab 2? Boleh. Boleh, gas. Oke, baik, coba ya. Masuk di modul 2. Modul 2. Apa berarti tadi? Kimia kehidupan ya? Kimia sel dan organisasinya. Oke, baik. Ini Kak ZK, kayaknya ini ya unscreen ya. Oh, Kak Zahirnya unscreen. oh dia oke. On-screen ya. Oke, ya. Ini? Oke, kelihatan? Terlihat. Oke, baik. Kimia kehidupan, babnya yaitu, jadi pada dasarnya satu konsep atom, unsur, senyawa, iya. dan molekul. Iya, betul. Jadi, jadi kimia kehidupan bagian terkecil, bagian pembentuk gitu ya, pembentuk kehidupan itu pada dasarnya adalah partikel dari atom sendiri, gitu ya. Partikel atomnya baru membentuk atom itu sendiri. Baru atom itu tersusun sekumpulan yang disebut dengan namanya unsur, gitu ya. Di unsur itu untuk mendapatkan sifat kestabilan. Jadi kalau misalkan kayak contoh karbon ya, karbon itu kan punya sifat radioaktif, itu adalah bisa 6, bisa 7 ya, bisa 8. Tapi cari tuh yang paling stabil yang mana.
Kata yang paling stabil dikumpulkan gitu ya dari unsur berikut, maka dihasilkan namanya unsur. Nah, unsur karbon, nomor atomnya 6, ya 6 ya, nomor atomnya 6, ya. Ini contohnya salah satu unsur. Pembentukan dari atom-atom didapatkan unsur yang telah stabil, namanya unsur disebutnya. Dari unsur bergabung menjadi satu senyawa, ya, bisa senyawa, ya. Dari satu senyawa baru itu senyawa baru, ya mungkin bisa terbentuk hasil kehidupan, ya. Salah satu diantaranya adalah bagian yang terkecil dari yaitu sel itu sendiri. Jadi senyawa-senyawa tersebut yang membentuk sel sebenarnya pada dasarnya, karena seperti inti sel, protoplasma, mitokondria dan seterusnya, itu adalah komponen-komponennya adalah komponen senyawa di dalam kimia. Ya. Baru sel timbul menjadi jaringan, gitu ya. Setelah jaringan menjadi organ, baru setelah itu menjadi sistem organ. Jadi setelah tubuhnya terbentuk, organnya terbentuk, baru organ-organ yang ada di dalam tubuh tersebut saling berinteraksi, saling bersinergis, ya. Yang sistem utamanya adalah otak, gitu ya. Jadi, makanya dibentuk sebagai namanya sistem organ. Otak sebagai sistemnya, gitu kan, membentuk satu organ-organ baru. Sistem organ nanti yang ke bawah lah, gitu ya, individu baru dan seterusnya. Ya, oke, itu mengenai apa namanya yang disebut dengan organ, sistem organ, terus nanti jadi individu, gitu ya. Individu, nanti dari individu saling berkelompok sesama yang sepemikiran, jadi populasi jadi terbentuknya apa namanya komunitas, dari komunitas terbentuk menjadi apa namanya disebut bioma, gitu ya, dari bioma seterusnya. Itu apa namanya satu keilmuan, ya, yang menceritakan tentang pembentuk dari dasar kehidupan. Nah, apa sih partikel atom? Di partikel atom itu dapat dari mana? Kan gitu. Itu bermula dari ceritanya tentang asal-usul kehidupan, asal-usul pembentukan atom, ya, atau teori terbentuknya atom, ya, dilalui oleh Dalton, dilalui oleh Thomson, gitu ya. Coba Thomson dibuktikan oleh Rutherford, sampai akhirnya Rutherford sebagai bapak kimia modern, gitu ya. Rutherford sampai akhirnya dibuktikan ya bahwasanya atom itu terdiri dari ya inti atomnya, gitu ya, ada positifnya, lalu dikelilingi oleh yang namanya adalah negatifnya. Jadi kan teorinya Rutherford, ya, tidak Rutherford pertama kali, kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat atom, partikel penyusunnya, bahwasanya atom itu terdiri dari dua bagian, ya. Inti atom dan elektron, ya. Inti atom dan elektron. Inti dibagi menjadi dua lagi, ada proton, ya, substansinya, ada proton, sama satu lagi ada neutron, ya. Oke, ya. Jadi kalau tadi dijelaskan bahwasannya ada partikel satu atom, bahwasannya atom itu terdiri dari inti, ya intinya ada proton dan neutron, ini intinya, proton dan neutron. Lalu dikelilingi oleh apa yang disebut dengan elektron tadi, ya, elektron mengelilingi intinya. Ini partikel yang penyusun atom, ya. Nah, kalau lebih belajar lagi tentang fisika modernnya, itu ada lagi proton, neutron yang lebih kecil, boson dan seterusnya. Meson, ya, nanti, tapi itu nggak dipelajari, nanti terlalu ngejelimet, gitu ya, mahasiswanya pusing sendiri nanti. Oke. Itu partikel atom. Jadi kalau kita lihat di sini substansi atomnya seperti itu, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa ceritanya tentang proton itu, ya sebenarnya proton itu bukan muatan positif saja sebenarnya. Jadi itu bermula dari
apa namanya ceritanya dari apa namanya eh, eh, apa, Franklin uang dolar itu siapa namanya? Franklin ya. Betul ya. Benjamin Franklin. Oke, baik. Oke. Benjamin Franklin. Tahu kan yang di uang dolar ya? Itu. Dan tokohnya Benjamin Franklin. Fisikawan pertama di Amerika Serikat. Ya, fisikawan pertama gitu ya. Kan yang Benjamin fisika sih ya. Tapi harus ini kan jelas gitu ya. Jadi Benjamin Franklin itu merupakan tokoh fisikawan Amerika Serikat yang mengemukakan bahwasannya satu benda itu terdiri dari muatan antara jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Jadi benda itu pada dasarnya punya jumlah muatan yang sama antara positif dan negatif. Namun ketika diberikan suatu gesekan atau adanya gaya gesek antara suatu kedua objek, katakanlah objeknya misalkan penggaris lalu digosokkan dengan kain sutra, itu ada proses pemindahan di dalamnya, yaitu partikel muatan positif berlebih pindah ke kain sutra, lalu partikel negatif yang ada di kain sutra pindah ke penggaris berlebih negatifnya. Jadi dia rumuskan bahwasannya Franklin menunjukkan bahwa yang disebut dengan proton itu adalah definisinya jumlah muatan positifnya lebih banyak daripada jumlah muatan negatifnya. Jadi nggak ada suatu benda yang disebut sebagai positif saja itu nggak ada. Pasti ada negatifnya. Tapi dalam jumlah yang sedikit, itu disebutnya dengan istilah proton. Karena dasarnya di sini. Ya, jadi benda itu pada dasarnya dia punya jumlah muatan, pasti punya muatan benda itu, tapi dalam jumlah yang sama. Nah, ketika ada gesekan baru timbul tuh pemicunya, lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya. Kalau lebih banyak positifnya maka disebut proton, dan kalau lebih banyak negatifnya itu disebut disebut dengan elektronnya. Kalau sedikit jumlah positifnya daripada jumlah negatifnya. Itu dasar teori yang disampaikan oleh Benjamin Franklin dengan praktikumnya, yaitu kain sutra yang digosokkan ke ebonit, sejenis ebonit namanya itu digosokkan, terus ebonitnya itu nanti digosokkan lagi dengan objek lain, ternyata punya daya yang berbeda. Satu, ketika diberikan sutra, ebonit bisa menjauhkan balon gitu ya. Terus pada saat ebonit digosokkan ke benda yang lain berikutnya, ternyata malah membuat ebonit itu mendekatkan balonnya, balon menjadi dekat terhadap ebonit. Jadi di situ praktikum yang menunjukkan bahwasanya benda itu punya muatan tapi dalam jumlah yang sama antara positif sama negatif. Oke, itu ya ceritanya tentang apa yang dimaksud proton, elektron, dan neutron. Nah, lalu berlanjut di teorinya setelah Rutherford itu ada teorinya dikembangkan oleh teori Niels Bohr, karena pada dasarnya kelemahannya, ini sedikit ya gambaran tentang kimianya, walaupun sebenarnya Mas Heri jelasin gitu ya. Aduh, bangun ya. Oke, baik. Oke, iya. Tunggu ya. Oke, jadi pada dasarnya Rutherford membuat satu dasar bahwasannya atom gitu ya. Rutherford itu membuat suatu dasar alasan bahwasannya ini ada muatan positif lalu dikelilingi oleh muatan negatif, tapi dalam lintasan yang tidak tetap atau tidak stasioner. Jadi muatan negatifnya ini dia berputar di lintasan yang berbeda lintasannya gitu. Dan Niels Bohr membuat suatu dugaan bahwasannya kalau seandainya
dia baca tuh, dia amati papernya Rutherford itu ya. Kalau seandainya atom itu elektron itu mengelilingi inti atom di lintasan yang berbeda, Pak, sampai akhirnya dia buat satu rumusan pertanyaan. Rumusan pertanyaan ini adalah apakah elektronnya akan kehabisan energi? Kehabisan energi. Lalu yang pertanyaan keduanya adalah kalau seandainya kehabisan energi, letak jatuh elektron itu kemana? Karena lintasannya tidak tetap gitu. Ini pasti akan habis energinya. Karena yang pertama oke lah, ini lintasannya di dekat sini gitu ya, dia masih enak. Tapi kalau udah makin jauh dari inti, mungkin saja gitu kan, Niels Bohr merumusin masalah itu. Jadi dan hipotesanya pasti elektronnya akan kehabisan energi gitu. Sampai akhirnya dibuat satu dasar lagi-lagi nih satu percobaan gitu ya, sampai akhirnya bahwasannya oleh Niels Bohr itu dikatakan bahwa atom itu terdiri dari lintasan elektron. Jadi atom itu terdiri dari lintasan elektron. Jadi kalau digambarkan lintasan elektron itu nanti jadi seperti ini. Ya, ini teorinya Bohr. Teori Bohr. Jadi bentuk ini positif di sini, lalu di sini ada lintasannya. Lintasan. Ini ya. Tadi elektronnya. Nah, kalau elektronnya itu dalam lintasan yang stasioner, tetap gitu, elektronnya berputar gitu. Itu teori Bohr itu dia buat lintasannya adalah elektron mengelilingi inti atom dengan lintasan stasioner atau tetap. Jadi bisa dikatakan bahwa apa namanya ya, disebutnya itu teori rancangan atom gitu, teori modelnya atom gitu. Bahwasanya dia membuat satu dugaan bahwasanya atom itu di lintasan yang elektron itu mengelilingi inti di lintasan yang tetap, dan itu nggak akan kehabisan energi karena lintasannya tetap begitu itu aja. Dia mau berlari sampai sekian ribu kali, ratusan ribu kali dan seterusnya, nggak akan kehabisan. Bahkan yang lebih yang lebih dijelaskan lagi oleh teori Bohr, kalau semakin ke sana gitu ya, dengan kulitnya, katakanlah nih kulit ketujuh gitu ya, sampai di kulit ketujuh, ini kulit pertama, seterusnya gitu kan. Dia membuat satu satu model bahwasannya energi yang semakin ke kanan, makin keluar dari inti, energinya makin besar. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau jumlah kulitnya semakin banyak, energinya justru semakin besar di hasil itu dibuktikan dengan persamaan En sama dengan min 13,6 dibagi dengan N kuadrat, di mana N-nya adalah kulit. Kulitnya itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke 7. Itu En-nya. Energi pada kulit N, misalkan pada kulit pertama hanya sebesar 13,6. Kulit kedua berapa? 2 kuadrat atau 13. Dan makin keluar
Energinya malah makin besar. Ya, ini jumlah. Nah, terus kalau ditanya berapa maksimum elektronnya, gitu kan? Maksimum elektron di tiap-tiap kulit. Di tiap-tiap kulit. Itu punya persamaannya adalah 2 dikali N pangkat 2. Yang mana kalau N-nya sama dengan 1, maka dihasilkan 2 dikali 1 pangkat 2. Hasilnya 2 elektron. Jadi maksimum di kulit pertama isinya 2 elektron. Terus maksimum di kulit kedua itu adalah 2 kali 2 pangkat 2, 8 elektron. Kulit ketiga juga sama, 2 dikali 3 pangkat 2. Hitungannya sama, 18. Ya. Dari Bohr mengatakannya seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat bahwa yang paling dekat dengan inti itu energinya justru semakin kecil tinjauannya. Ini berdasarkan dari persamaan 13,6 dibagi N4. Lanjut nggak di kimia dasar? Ini. Ada nggak di kimia dasar? Ada kan? tapi belum sampai. Tadi kan dasarnya nih, awal-awal kan ini. Oh, yang dibahas kemarin ya itu ya. Tapi Nggak tahu, ada nggak? ada sih, tapi belum sampai kayaknya, Kak. Kemarin baru bahas modul 1, baru pengenalan kimia. Oh, oke. Kalau aku di SMA udah pernah, Kak. Oh, udah. Ya, oke, baik. Mbak Watik dan yang lainnya sama ya, Mbak Hana dan teman-teman mahasiswa, mohon maaf ini anak-anak saya pada bangun. Mohon maaf, saya cut dulu ya, gak apa-apa ya untuk Nggak hari ini. Nggak apa-apa. Nggak Oke, apa-apa, baik. Kak. Sikat besok. Ya, karena anak-anak sudah pada bangun ini, nggak tahu kenapa. Mungkin mendengar suara saya gitu atau gimana gitu. Biasanya tidurnya nyenyak gitu. Cuma agak ini. Oke, sekali lagi saya mohon maaf untuk hari ini. Gitu ya. Saya potong sementara gitu ya. Mungkin kita ketemu lagi. Berarti udah masuk di tutorial online ya. Berarti ya 2 pekan lagi ya. 2 tutorial online sudah masuk di pekan tutorial online. Jadi disiapkan teman-teman untuk membaca materinya gitu ya. Syukur-syukur kalau punya energi lebih untuk membaca sumber-sumber lain gitu ya yang masih relevan untuk dibaca gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya cukupkan 21 peserta ya untuk hari ini. Ada sudah waktunya malam gitu ya, di 23.24 ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, saya cukupkan. Tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Zahir. Terima kasih, Kak. Ya.